tidak pulang sebelum Gibran tumbang. Oleh karena itu 212 harus mengembalikan spirit melawan kepemimpinan zalim. Jadi kalau misalnya kita berkumpul tidak menunjukkan kekuatan umat, gagal reuni itu. Buktikan bahwa reuni 212 adalah tampilan kekuatan umat Islam di Indonesia ini. Buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Ya, 212 ini mendesak kepada Prabowo untuk memecat menteri-menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar lagi, kalau tidak salah tanggal 2 Desember, ya kan, itu gerakan alumni 212 akan memperingati ya, atau semacam apa ya, semacam apa, reuni 212 yang akan jatuh pada tanggal 2 Desember 2012 nanti. Nah, menghadapi ini, saya kebetulan bersama dengan alumni juga, ya kan. Sebelah kiri saya ini adalah Bung Damai Hari Lubus SHMH, yang beliau ini adalah pengamat, ahli hukum, advokat, ya kan, juga penulis yang betul-betul sering sekali tiap hari kita baca tulisan di berbagai media. Nah, ini kan menghadapi 212, ya kan, sebagai alumni, ya kan, sebagai pengamat, sebagai advokat, bagaimana pandangan terhadap gerakan besok ini terkait dengan situasi nasional hari ini, masalah hukum, menyangkut Joko Widodo, ya kan, menyangkut Fufafa yang sekarang ini juga terjadi dilakukan acara di salah satu hotel, ya kan, dimotori oleh Roy Suryo dan teman-teman. Ya, silakan. Mengenai 212 memang wajarlah kita banyak tahu, apalagi saya juga seorang alumni, memang ada. Cuma tema atau apanya saya nggak tahu karena saya nggak diundang, ataupun memang nggak ada undangan. Tapi dengar saya dari senior Egy, beliau diundang pada saat bulan lalu itu acara rapat mengenai 212. Katanya benar apa tidak atau apa agendanya saya nggak tahu. Jadi kalau ditanyakan agenda sama saya, tentunya saya nggak tahu karena saya nggak diundang, tidak diberitahu, ya kan? Nah, memang karena saya cuma seorang alumni. Nah, saya seorang alumni walaupun saya pernah jadi ketua divisi hukum 212. Nah, selanjutnya nggak jelas. Nggak jelasnya ya saya nggak tahu lagi. Mungkin Bang Rizal yang 212 sekarang pengurus. Nah, saya nggak tahu tuh divisi hukumnya siapa saat ini, saya nggak tahu. Jadi saya mantan pengurus 212, saya memang alumni. Agendanya saya nggak tahu. Cuma kalaupun nanti insya Allah ada reuni ini, ya saya berharap nggak cuma reunian, nggak cuma romantisan, harus ada misi yang kuat di sini, yang mengkristal apa ini, tujuan ini, apa arahnya. Jelas kan arahnya kan mencapai negara Indonesia, mencapai keadilan, ya, memenuhi fungsi hukum, manfaat, kepastian, keadilan. Yang tertinggi adalah keadilan. Itu pasti diharapkan oleh 212, saya yakin. Nah, untuk arah ke keadilan itu apa sih yang mau dibuat langkah-langkah? Yang nyata-nyata kita tahu bahwa ada persoalan Gibran. Ini kan persoalan bersama ini. Ini musuh bersama, common enemy, ya kan? Musuh bersama. Dan juga ada banyak sambutan tadi dari Pak Bitor, ya kan? Nah, dia datang katanya harus mewakili kan. Artinya sudah ada itikat baik dari nasionalis kepada politik identitas. Ini politik identitas kan? Nah, artinya Tapi bukan arah ya. Semua kita adalah identitas bangsa Indonesia, ya. Nah, kalau agama urusan masing-masing. Kita identitas merah putih, identitas Pancasila. Kita nggak ada beda-bedanya. Yang mau dipecah belah sama Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando. Kalau bisa ada moto dan benar-benar dilakukan. Tidak pulang sebelum Gibran tumbang.
Seperti itu. Saya kira itu contoh itu. Jadi kebetulan ada Pak Better ini siap katanya. Kalau motonya seperti itu, kami ikut turun. Dalam rangka tadi dukungan kepada Pak Prabowo. Mohon maaf Pak Rizal, substansi daripada yang disampaikannya buktikan. Nah ini ada ajang pembuktian, ya kan, untuk Bapak Prabowo untuk tidak menghalangi acara ini, menggebuki demo itu harus dikawal. Selamat, ini undang-undang 998. Nah, kan saya udah sampaikan, saya berani nulis. DHL, pakar peran serta masyarakat. Tanggung jawab, saya udah berani tulis. Nama saya embel-embel sekarang seperti itu. Habis kalau ahli hukum banyak ahli hukum. Dokter hukum banyak. Udahlah yang ilmu yang jarang dimiliki orang. Jadi seperti itu, Mas Betor tadi udah nyampaikan sama saya, dia siap untuk mendukung kalau suara seperti itu karena musuh bersama, common enemy. Demikian Pak Arbi Muslim menggugat Jokowi ijazah palsu, begitu juga Bandung Lautan Api, Jakarta mau dibuat api, artinya mau dibuat semangat berkobar-kobar melebihi 1000 derajat Celcius. Demikian. Pertanyaan saya adalah apa pesan dan pandangan yang akan disampaikan kepada Habib Rizik dan teman-teman Reuni 212 dalam acara nanti? Monggo. Tapi nanti ini siapa yang nanya? Saya ya. Terima kasih Pak Muslim, Bang DHL, ya Ustadz DHL. Jadi alhamdulillah ya, di samping ikut 212 pelaksanaan waktu itu tidak pernah absen dalam reuni 212. Bahkan 411 juga ya kita berkontribusi semua. Bahkan menjemput hadir, 411 hadir, menjemput IBHRS juga hadir kita bersama-sama. Jadi istilahnya concern lah terhadap perjuangan 212. Nah, oleh karena itu catatan bagi reuni besok yang agak unik ini di situasi politik yang memang menentukan gitu. Ini bukan reuni yang disebut tadi romantisme yang ingin kita bangun gitu. Kalaupun dalam konteks spiritnya dulu 212 adalah ingin mengalahkan gitu kan Ahok, menjatuhkan Ahok karena telah dalam kasus Al-Maidah 51 itu berarti umat Islam dalam konteks kepemimpinan. Sekarang juga ini menyangkut kepemimpinan. Oleh karena itu 212 harus mengembalikan spirit melawan kepemimpinan zalim. Itu karena itu esensinya yang tidak sesuai syariat gitu kan. Maka dalam proses kepemimpinan lama Jokowi dan kepemimpinan baru Prabowo, ini spiritnya harus kita titipkan, spirit keagamaan, yaitu bersihkan yang lama gitu kan sampai ke proses-proses hukum yang lama gitu kan, sehingga dengan begitu perjalanan ke depan menjadi lebih bagus. Kalau masih dicampur dengan racun-racun lama, maka tidak akan mungkin ke depan akan bisa melakukan langkah-langkah yang positif, konstruktif, baik didukung oleh rakyat atau umat. Gitu, saya kira strategis sekali reuni 212 besok itu. Catatannya uhuwah kiwah mulkuwah, persaudaraan dalam konteks reuni ini kiwah mulkuwah, tonggak dari kekuatan. Jadi kalau misalnya kita berkumpul tidak menunjukkan kekuatan umat, gagal reuni itu, gitu. Tidak ada persaudaraan di situ, karena reuni gagal. Walaupun berkumpul, kalau berkumpul jutaan orang sekalipun jutaan orang, tapi umat Islam tidak menunjukkan kekuatannya, gitu. Tidak ada penghargaan, tidak punya kewibawaan, gitu kan, terhadap prinsip-prinsip perjuangannya. Gagal. Maka supaya tidak gagal, itu kan, buktikan bahwa reuni 212 adalah tampilan kekuatan umat Islam di Indonesia ini, gitu kan, untuk menunjukkan kewibawaannya, pemilik bangsa dan negara ini, dan yang tidak pernah mau atau rela dijajah
oleh komunitas siapapun, apalagi itu dalam kualifikasi minoritas. Gitu. Ini tunjukkan kaifama takunu yuwalu alaikum. Kalian diperlakukan tergantung kualitas kalian. Kalau kualitasnya bebek, digiring-giring. Tapi kalau kualitasnya macan atau serigala, ya ditakuti. Jadi 212 itu adalah tampilan kewibawaan tentang kualitas umat dan pemimpin umat. Siapapun nanti yang akan menunjukkan kepemimpinannya, dia harus menunjukkan kualitasnya, merepresentasi kegelisahan umat serta sekaligus merepresentasi perjuangan umat Islam ini supaya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jangan menjadi budak belian yang diatur-atur oleh umat lain sehingga kewibawaannya rusak. Belah. Saya kira ini poin pentingnya. Tentu saja lebih konkret dalam konteks transisi ini adalah sebagaimana tema kita. Buktikan kewibawaan umat ini adalah dengan suaranya, desakannya, serta gerakan nyatanya bisa menangkap Jokowi dan mendesak proses hukum atas Jokowi dan juga Gibran untuk generasi sekarangnya. Kemarinnya Jokowi full tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu sama saja, tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada buruh, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, ditangkap, diadili. Itu adalah pembuktian bahwa umat ini kuat. Dan terakhir tentu saja mudah-mudahan dengan konsolidasi itu gitu kan, bahwa reuni 212 itu konsolidasi akan timbul satu kebersamaan umat gitu kan, tidak terpecah belah lagi kelompok-kelompok yang selama ini mengagung-agungkan kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya kelompok yang selalu membanggakan dirinya. Sekarang turunkan, satukan kekuatan. Jadi kalau misalnya HRS datang, HRS menjadi penyatu, itu adalah sesuatu yang komando bagus. Tapi kalau tidak, masih membawa juga hizbinnya, kelompoknya sendiri, maka belum mampu untuk bisa menjadi umat yang memimpin umat Islam. Kita butuh sekarang ini siapa yang mau mengomando, siapa pemimpin umat Islam untuk gerakan mewibawakan di negerinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan 212 besok efektif, efisien, sekaligus menjadi bukti umat Islam berwibawa di Indonesia. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Muslim Arbi atau Arbi Muslim yang saya kenal baik, apa kesan pesannya untuk 212? Jangan saya aja ditanya. Oke, betul Pak Bung Fadilah? Ya, apa kesan dan pesannya, harapannya? Ya. Baik, ini kan 212 ini berawal dari kasus Al-Maidah 51 ya kan, melawan Ahok ya kan. Dan di penjara. Nah, sekarang kemudian itu sudah menggumpal menjadi sebuah alumni reuni dan itu hampir tiap tahun dilakukan ya. Nah, saya ingin melihat bahwa substansi adalah bagaimana tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan itu adalah kita harus bersikap adil kepada pemimpin yang selama ini 10 tahun ya kan kita dibohongi, ya kan kita ditipu, ya kan kemudian kita juga begitu korupsi merajalela, hutang begitu tinggi, ya kan kemudian presidennya zaman itu adalah dengan segala kesederhanaannya keluar masuk got, ya kan
lalu kemudian jalan-jalan di laut, kemudian garam impor, jalan-jalan di sawah. Udah banyak gayanya udah. Banyak udahlah. Bohongnya banyak, gaya Bohongnya, banyak. ya. Mobil SMK dan sebagainya. Nah, ini harus ada satu ketegasan, ya kan? Pesan saya kepada Habib Rizik Al-Mukarram dan teman-teman agar supaya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampurkan hak lain batil. Kalau yang lama yang batil sudah stop. Ya. Kemudian ke depan ini adalah harapan untuk menegakkan yang hak, menegakkan keadilan, membasmi koruptor, ya kan? Juga minta supaya 212 ini mendesak kepada Prabowo untuk memecat menteri-menteri yang terindikasi selama ini yang disebut oleh publik, ya kan, sejumlah menteri yang disebut yang oleh publik sudah diketahui. Nah, kenapa orang-orang itu dipakai lagi, ya kan? Jadi harus tegas itu supaya apa? Supaya kita pingin tadi bahwa dengan memisahkan yang hak dan batil itu, insya Allah ke depan, apalagi kita tahu selama ini kan Presiden Prabowo kan pakaiannya pakaian perjuangan melulu, ya kan, dengan baju besar, ya kan, kemudian kantongnya banyak, kan gitu masalahnya. Nasionalismenya itu yang paling penting, ya kan. Nah, kecintaan pada rakyat. Jadi saya kira bahkan bila perlu besok ini undang Pak Prabowo untuk datang, ya kan, supaya pesan disampaikan langsung ke Prabowo, ya kan? Nah, jadi saya kira dengan begitu, misalnya pesan tangkap, jadi supaya apa, menegakkan wibawa presiden, ya kan? Jadi jangan sampai mantan presiden ngatur-ngatur presiden terpilih, kan itu masalahnya kan? Bisa itu. Nah, itu masalahnya di situ. Oh, emang begitu kejadiannya? Kelihatannya seperti ini, ya sekarang ini kan 70% ini kabinet isinya adalah orang-orang lama. Ya, pejabat menteri-menterinya si Jokowi, kan itu masalahnya kan? Tapi orang jujur semua yang 70 enggak? Ya itu justru itu kan terlibat kasus-kasus, terpapar kasus-kasus, kan itu dia. Nah, ini harus ada ketegasan untuk membersihkan mereka. Jadi begini kan, ini kan dari tanggal 20 Oktober sampai 20 November sebulan, ya kan? Kemudian November Desember 3 bulan, kan gitu dia. Nah, selama 3 bulan ini saya sepakat itu. Kita ingin tahu kira-kira bagaimana menimbulkan kepercayaan, membangun kepercayaan publik itu, ya kan? Itu saya kira juga perlu disuarakan oleh para ikhwan, para gerakan 212 besok, ya kan? Sehingga tegakkan hukum, tegakkan keadilan, ya, ekonomi harus betul-betul adil, sejahtera. Itu harus itu menjadi pesan. Jadi tidak eksklusif umat, tapi juga inklusif, terbuka buat bangsa, ya kan, buat semuanya gitu. Nah, buat lintas sara. Ya, semua lintas sara, lintas agama, ya kan, lintas ideologi. Ya, ada ideologi yang semuanya kita sudah tahu. Mungkin di sana teman-teman yang gerakannya adalah gerakan syariah, ya kan, tetapi pesan-pesannya adalah keadilan demi kebangsaan. Dan saya kira akan segera ditangkap. Bukan berarti karena apa? Karena ini kan ruang demokrasi, ya kan. Lalu kemudian setelah ini kita sampaikan keluar, kita ditangkap. Jangan itu terjadi, kan itu masalahnya kan. Ini kan pesan-pesan kita. Pesan kepada Presiden Prabowo, pesan juga kepada teman-teman 212 yang akan melaksanakan acara reuni besok. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ya. Ya, sama-sama kami Minta ditutup atau sambutan terakhir oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Rizal Fadilah, sarjana hukum, doktor hukum. Ya, sepakat. Ya, pertama tentu saja jangan sampai pragmatisme itu menjadi penyakit dan racun bagi para pejabat, termasuk presiden. Sebab nanti akan jadi penyesalan. Ya laitaha kanatil qodiyah, celaka gitu. Ini kehidupan akhir dari kematian gitu. Kemudian ma'agnaani maliyah, nggak ada apa-apanya kok hartaku ini. Halakaani sultaniyah, kekuasaan itu hilang semuanya gitu. Fahudhuhu wa guluhu, tangkaplah. Nah, Allah perintahnya begitu, tangkap dan ikat belenggu di balik lehernya. Bayangkan dihinakan nantinya. Jangan sampai begitu. Presiden, menteri-menteri, Anda itu membawa amanat rakyat. Itu jangan sok tahu, jangan memperkaya diri, jangan power aggrandizing, memperbanyak
kekuasaannya, itu ketamakan, keserakahan. Korupsi itu bukan karena kemiskinan, tapi keserakahan. Oleh karena itu waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu, jangan sampai setelah mati baru menyesal gitu. Jangan sampai begitu. Mumpung hidup, mumpung diberi amanat, mumpung punya kekayaan, mumpung punya kekuasaan, tunaikan dengan baik untuk kepentingan orang lain. Orang lain itulah rakyat, bangsa, umat yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Amin. memberi berkah gitu kan, sebagaimana jaminan Allah bagi orang yang mau menolongnya. Intan surullah yansurkum wa yuthabit aqdamakum. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu dan akan memperkokoh pendirianmu. Menutup dengan Al-Fatihah. Ya, kita tutup dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dijaga nih. Ya, siap. Bisa dirubah-rubah. Ayo. Al-Fatihah. Ya, Amin. Amin. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah mudahkan, jangan sulitkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.